Halo anak-anak, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Bu Irma di video pembelajaran berikutnya. Mohon maaf hari ini kita tidak nge-zoom ya, karena sudah beberapa kali kita nge-zoom. Ketemu lagi nanti, semoga minggu depan kita nge-zoom ya. Baik, hari ini kita akan masih membahas tentang seputar kerucut ya. Kerucut itu minggu lalu kita sudah pelajari ya. Nah, hari ini juga kita akan belajar tentang kerucut juga hal yang sama, di mana di sini nanti kita akan belajar ciri-ciri. Ciri-ciri kerucut itu adalah alasnya berbentuk kerucut dan memiliki dua sisi dan juga tentunya memiliki satu rusuk ya, memiliki satu rusuk. Nah, di sini kita akan belajar tentang seputar dari luas dari kerucut ya. Kita akan belajar luas kerucut, di mana luas kerucut itu minggu lalu kita sudah bahas ya. Minggu lalu kita sudah bahas di mana ternyata luas kerucut ini sama dengan luas lingkaran plus luas selimut ya. Nah, luas lingkarannya adalah apa rumusnya? Minggu lalu sudah kita bahas kan, yaitu PR kuadrat, sedangkan luas selimutnya PRS. Ingat, luas selimut ini adalah luas selimut kerucut yang ini tadi ya. Lengkungannya ini yang membentuk sebuah kerucut. Nah, ini rumusnya yang lengkungan ini disebut adalah luas selimutnya. Nah, di mana S ini adalah garis pelukis dari sebuah kerucut ya. Ini garis pelukis, sedangkan dari T ke B ini adalah tinggi dari kerucut. Nah, dari B ke R ini adalah jari-jarinya ya. Jadi ada kaitannya nanti. Jadi mohon anak-anak mempelajari ya. Nah, rumus dari luas kerucut ini adalah PR dalam kurung R plus S. Nah, Bu, boleh enggak saya gunakan rumus PR kuadrat plus PRS saja, tidak menggunakan rumus yang disampaikan oleh Bu Irma? Boleh, ya. Sangat boleh, silakan. Nah, namun saya sarankan gunakan PR dalam kurung R plus S, ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang volume kerucut. Nah, anak-anak, volume kerucut ini, ya, volume kerucut ini ternyata ada kaitannya tentang tabung. Nah, di mana kamu sudah belajar bersama dengan Bu Angel bahwa tabung ini kamu tentunya sudah tahu ya, rumus dari volume tabung yaitu PR kuadrat T. Nah, anak-anak, apa sih hubungannya kerucut dengan tabung ini? Ternyata hubungannya lihat alas dan juga tutup tabung. Berbentuk apakah? Coba diamati. Nah, benar, berbentuk lingkaran ya, lengkungan. Nah, lengkungan, tarik lengkungannya sampai ke atas. Ternyata ketika kamu lihat lengkungannya, kamu gambar, ternyata lengkungan itu membentuk sebuah tabung. Nah, tabung ini ternyata ada hubungannya dengan kerucut, di mana sama-sama alasnya berbentuk lingkaran. Nah, ketika kamu misalkan masukkan atau misalkan isinya kamu isi dengan air ya, isi dengan air ini atau isi ini disebut dengan volume dalam dunia matematika ya, volume. Nah, ketika kamu isi dengan catatan jari-jari atau diameternya alasnya kerucut ini sama dengan jari-jari dan juga diameternya tabung ya. Ketika kamu isi air di dalam sebuah kerucut ini, lalu kamu masukkan ke tabung. Ketika kamu masukkan, ternyata hasilnya sepertiganya ya. Ketika kamu masukkan kedua kali, 2/3, masukkan lagi ternyata full atau penuh. Nah, ketika kamu sudah masukkan, ternyata kesimpulannya volume dari kerucut ini 3 kali volume dari tabungnya ya. Jadi 3 kali isinya dari kerucut ini ternyata 1 kali dari tabung. Maka disimpulkan bahwa volume kerucut adalah sepertiga volume tabung. Maka kalau rumus dari volume tabung adalah PR kuadrat, maka rumus dari volume kerucut adalah sepertiga PR kuadrat T. Ingat ya. Lalu kita hari ini masuk ke contoh. Kita masuk ke contoh. Sebuah kerucut mempunyai jari-jari 5 cm dan tingginya 12 cm. Tentukan luas permukaannya. Nah, anak-anak di sini
kamu perhatikan tingginya itu tadi kita ambil ini ya kerucutnya. Ini diarsir, namun kita pilih yang diagonalnya supaya lebih paham. Nah, lihat dari atas atau dari pucuk ke bawah sampai ke alasnya ini, ya kita tarik garis titik tengahnya sampai ke alasnya atau titik pusat dari jari-jarinya, dari lingkaran. Kamu tarik garis, ternyata garis yang ini disebut adalah tinggi dalam sebuah kerucut. Sementara garis miringnya ini adalah garis pelukisnya atau sering disebut dengan S. Dari titik pusat sampai ke lingkarannya atau ke ini, kayak ke ujung sini, ini disebut adalah jari-jari. Nah, ternyata ada kaitannya juga dengan apa? Segitiga, sip, benar. Nah, nih kamu gunakan segitiga, siku-siku atau teorema Pythagoras. Nah, di sini anak-anak diketahui jari-jarinya 5 cm dan juga tingginya 12 cm. Nah, maka cara mencari sisi miringnya bagaimana? Sisi miringnya sisi tegak plus sisi datar. Ingat ya rumusnya. Nah, maka S-nya adalah akar dari 12 dikuadratkan plus 5 dikuadratkan hasilnya 169. Maka akar dari 169 adalah 13. Maka S-nya sudah kita temukan nih, yaitu 13. Sekarang kita masukkan rumus yang misalnya PR kuadrat plus PRS. Nah, kita masukkan deh. Kita gunakan pi-nya 3,14. Mengapa? Karena jari-jarinya tidak dapat dibagi 7. Sehingga kita gunakanlah 3,14 ya. 5 kali 5, 25. 25 dikali 3,14 berapa? 78,5. Selanjutnya 3,14 kali 5 kali 12 hasilnya 188,4 ya. Maka hasil terakhirnya adalah 78,5 di plus 188,4 hasilnya 266,9. Sehingga luas permukaannya adalah 266,9 cm kuadrat. Nah, gitu ya. Selanjutnya kita akan belajar tentang volume kerucut ya. Nah, sebelum kita belajar kamu lihat, nah ini tentunya ternyata volume kerucut ini atau kerucut ini ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Nah, tentunya kamu sangat pernah mengalami hal ini ya. Setiap tahun pasti kamu mengalami ini, yaitu ulang tahun. Nah, ketika kamu rayakan, topinya ini berbentuk sebuah kerucut anak-anak. Nah, ternyata ini juga ada kaitannya ya. Nah, mari kita bahas. Sebuah topi ulang tahun yang berbentuk kerucut mempunyai jari-jari 5 dan tingginya 12. Hitunglah volumenya. Nah, ini gampang ya. Langsung saja kita gunakan sepertiga PR kuadrat plus T. Kamu masukkan seluruhnya, maka hasil akhirnya 314. Jadi volume dari topinya ini adalah 314 cm kubik. Kalau luas tadi kuadrat, kalau volume adalah kubik, jangan lupa ya. Nah, baik, sampai di sini pertemuan kita. Terima kasih semuanya. Jangan lupa dicatat. Tentunya minggu depan akan saya tanya ya. Untuk hari ini tidak ada tugas, hanya mencatat. Catatannya silakan kirim ke WA-nya Bu Irma ya sebagai tugasmu hari ini. Kirim ke WA-nya supaya saya checklist bahwa kamu sudah mengerjakan tugas dengan tepat waktu ya. Baik, demikian pertemuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih semuanya. Salam sehat, jangan lupa istirahat penuh ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati anak-anak. God bless you. Bye-bye.